kebijakannya, bahkan mencintai pemimpinnya, dituduh sebagai buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang lagi rame ataupun lagi viral. Beliau Kang Deddy Mulyadi dianggap membayar buzzer-buzzer. Waduh, ini sangat mengejutkan sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa simak videonya biar tidak salah paham dan tidak salah pemahaman. Beliau Kang Deddy Mulyadi menanggapi soal itu. Bagaimana responnya beliau Kang Deddy Mulyadi? Teman-teman bisa simak dulu videonya yang akan saya tampilkan ini. Dan salah satu seseorang yang mana ini juga menanggapi persoalan itu. Teman-teman, biar tidak salah paham, teman-teman tonton videonya sampai selesai dan simak sampai selesai. Ya, itu saja. Biar tidak lama-lama, kita simak dulu sama-sama. Silahkan. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini sehat selalu. Semoga seluruh warganet semuanya dalam keadaan bahagia. Pagi hari ini saya menyampaikan ya, karena ini berkembang di media sosial, ada yang menyampaikan bahwa tidak ada artinya pemangkasan anggaran media 47 miliar. Kemudian ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Kalau Anda menemukan, silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya, ada kok, silahkan aja. Atau datangi Dinas Informasi Komunikasi, menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah, itu saya persilahkan ya. Jadi sampai hari ini kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang memberikan support, itu mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Provinsi Jawa Barat. Mereka bukan buzzer, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekan orang lain ya. Terima kasih ya atas kecurigaannya, karena rakyat ini penting curiga pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dicurigai, nanti pemimpinnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan. Terima kasih ya, tetapi saya harap sebelum speak up di media sosial, lebih baik siapkan dulu datanya baru speak up. Karena kan kita tidak mungkin speak up sembarangan tanpa data, karena itu termasuk kategori penyebaran berita bohong ya. Salam untuk Mbak yang berkerudung yang speak up saya menggunakan dana APBD untuk bayar buzzer. Terima kasih Mbak, semoga Mbak sehat, berkah bersama keluarganya, dan mudah-mudahan dibiasakan hidup tidak berbohong di depan umum. Hatur nuhun. Saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media, ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Dan semua itu didesain teman-teman, termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni, sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya, yang itu kebijakannya menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat. Toh rakyat juga setuju-setuju aja dengan kebijakan tersebut. Ketika diberikan kritik gitu ya, yang memberikan kritik kemudian dianggap ini hanya sekedar teori aja, tidak membumi, tidak dekat dengan rakyat kecil. Padahal kita sadar bahwa kita sendiri juga adalah rakyat.
Saya komiris ya, ketika masyarakat yang mencintai, bahkan mungkin mencintai pemimpinnya secara berlebihan, dianggap buzzer. Padahal dia sendiri sadar, dalam dunia politik, dalam berdemokrasi, yang namanya pro dan kontra itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Dan Anda juga jangan memakai standar ganda ketika yang pro terhadap pemerintah, yang pro terhadap kebijakannya, bahkan mencintai pemimpinnya, dituduh sebagai buzzer. Dan kalian-kalian yang menyerang bukan hanya soal kritikan, tapi sudah mencaci, menghina, menghujat pemimpin itu dianggap rakyat biasa. Tidak mau dituduh sebagai buzzer dengan dalil kami oposisi. Oposisi itu siapa sih yang bayar? Kami rakyat, kami masyarakat biasa yang mempunyai pola pikir yang kritis. Dan kami lontarkan kepada pemerintah, bro, jangan so bego, jangan so polos. Emang oposisi, emang lawan politik itu kekurangan duit, ha? Mungkin ya dibanding pemerintah ya, oposisi di luar sana lebih gampang mengeluarkan cuannya. Tidak perlu ada pertanggungjawaban. Beda dengan pemerintah, emang gampang mengeluarkan duit begitu saja. Udahlah, jangan membuat narasi-narasi yang mengadu domba masyarakat. Kalian mau kontra terhadap pemerintah, mungkin dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi, silahkan kontra. Tapi jangan menuduh kami sebagai masyarakat Jawa Barat pecinta Kang Deddy Mulyadi sebagai buzzer yang dibayar. Catat ya, nama saya jelas, tempat tinggal saya juga jelas, saya asli Jawa Barat. Ya, oke. Jadi seperti itu teman-teman dan saudaraku semua. Bagaimana pendapat dan respon teman-teman mengenai video yang saya tampilkan barusan dari beliau Kang Deddy Mulyadi dan dari beliau abangnya, yang mana menanggapi soal yang mana Kang Deddy dianggap bayar buzzer ya. Kita balik lagi ya teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh abangnya. Teman-teman wajib menontonnya lagi kalau teman-teman menyimak tidak sampai selesai ya, karena yang disampaikan oleh abangnya ini juga sangat dalam ya untuk kita pahami dan kita pelajari ya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman dari saya, channel Syadid Official. Jika salah pemahaman, jika salah pengertian, jika salah ucapan, jika salah ungkapan, jika salah apa yang saya lontarkan, jika salah apa yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-temanku dan saudaraku semua. Saya tutup videonya dan saya ulangi, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman dan saudara.